Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membawakan materi pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kebidanan. Untuk materi hari ini saya akan masuk di materi pembahasan pertama, yaitu tentang falsafah dasar pengembangan masyarakat. Untuk materi ini saya akan bahas secara umum tiga pokok materi, tiga pokok pembahasan, yaitu tentang konsep dan cakupan dari pengembangan masyarakat itu, perspektif teorinya bagaimana, dan model pengembangan masyarakatnya seperti apa. Oke, langsung saja. Konsep dan cakupannya kita mulai dari pengembangan masyarakat. Itu memiliki sejarah panjang dalam praktik pekerjaan sosial, dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial. Sebagai sebuah pengembangan masyarakat itu sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, di mana pengembangan masyarakat ini memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan. Jadi pengembangan masyarakat itu adalah suatu program kegiatan yang dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Terlibat dalam proses perencanaan sosial, pengawasan dan evaluasi. Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat, mulai dari pelayanan preventif atau pencegahan untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif atau pengobatan, dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi pengembangan masyarakat ini adalah suatu pengembangan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Kemudian kita masuk di konsep dan cakupannya. Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama. Jadi pengembangan masyarakat kelompok itu dibentuk oleh beberapa orang, di mana mereka punya tujuan atau visi dan misi yang sama, di mana pembentukan pengembangan masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan dalam suatu lingkup masyarakat atau komunitas, kemudian yang merasakan efek dari masalah itu adalah masyarakat, mereka korbannya tadi itu mereka akan berkumpul, menyatukan pemikiran, menyatukan konsepsi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan, maka terbentuklah suatu pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat atau community development terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pengembangan atau pembangunan itu usaha bersama, tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, itu bersama-sama, dan tindakan itu terencana kegiatannya untuk meningkatkan kualitas atau untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial budaya. Masyarakat dapat diartikan, sedangkan konsep berikutnya itu konsep masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep juga, yaitu masyarakat sebagai tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga itu masuk dalam masyarakat, sebuah perumahan, sebuah pemukiman dalam daerah perkotaan maupun pedesaan, itu salah satu contoh masyarakat. Kemudian masyarakat, konsep lain itu kepentingan bersama, yaitu kesamaan kepentingan berdasarkan kebutuhan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis, minoritas, atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu, seperti halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus atau cacat fisik misalnya, atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Istilah masyarakat dalam pembangunan masyarakat biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan dari definisi-definisi yang sudah saya jabarkan tadi. Bisa disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat itu sebagai metode
yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Seperti itu. Nah, kita masuk di model-model pengembangan masyarakat. Secara teoritis, pengembangan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri atau dikatakan sosialis Marxis dan aliran kanan atau kapitalis demokratis dalam spektrum politik. Secara garis besar, menurut Twelve Fitris tahun 1991 membagi perspektif pengembangan masyarakat ke dalam dua bingkai, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu berpijak pada teori struktural neo-Marxis. Feminisme dan analis antirasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Nah, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif yang tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional. Transformasi. Jadi pendekatan Jadi pendekatan profesional itu lebih ke pengembangan masyarakat dalam kegiatan lingkup kegiatan tradisional atau kegiatan yang netral, tidak terlalu mengarah kepada tidak berat sebelah seperti itu. Sedangkan pendekatan radikal itu lebih sebagai perspektif transformasional, itu lanjutan, lebih keras dia pendekatannya. Berdasarkan perspektif di atas, pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam 6 model sesuai dengan gugus profesional dan radikalnya itu sendiri. Ini menurut Domenilli. Keenam model tersebut meliputi perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan pembangunan masyarakat pada gugus profesional dan aksi masyarakat berdasarkan kelas sosial, aksi masyarakat berdasarkan gender, dan aksi masyarakat berdasarkan ras atau warna kulit pada gugus radikal. Nah, perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer. Nah, sekarang saya bahas 6 model ini. Pertama yaitu perawatan masyarakat sebagai kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuannya yaitu adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberi pelayanan. Kemudian model yang kedua yaitu pengorganisasian masyarakat yang memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian model yang ketiga itu pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecah permasalahan yang dihadapinya. Kemudian model yang keempat, aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung, dan konfrontasi. Model yang kelima yaitu aksi masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi di mana relasi sosial kapitalis praktikal antara laki-laki dan perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak. Kemudian model yang terakhir yaitu aksi masyarakat berdasarkan ras atau warna kulit merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial. Nah, itu saja materi seputar falsafah pengembangan masyarakat atau konsep secara umum pengembangan masyarakat itu seperti apa. Jadi pengembangan masyarakat itu yaitu suatu kegiatan yang dibentuk oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat
untuk mencapai tujuan, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Berarti dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu konsep dari pembangunan masyarakat. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.